Kita ke sorotan lainnya, saudara. Polisi terus melakukan penyisiran di titik yang dicurigai untuk dapat mempersempit ruang gerak dari terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang masih bebas berkeliaran. Hingga kini, saudara, titik terang terkait keberadaan terduga pelaku pembunuhan korban masih belum jelas. Untuk mempercepat proses penangkapan terduga pelaku, Polda Sumbar membentuk tim khusus gabungan dari Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Setiap lokasi yang dicurigai sebagai daerah persembunyian dari terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi ini dilakukan penyisiran dengan melibatkan puluhan personel. Pengepungan juga dilakukan untuk mempersempit pergerakan dari terduga pelaku. Ya, anjing pelacak juga di awal kita juga sudah turunkan, ini yang kedua kita turunkan. Menyusuri keberadaan kita juga. Kalau untuk data sementara kan dari visum yang kita lakukan, ini murni dibunuh atau memang gimana, udah? Ya, karena hasil visum juga belum kita dapatkan, kita juga belum bisa menyampaikan. Nah, nanti kalau sudah keluar hasil visum, mungkin dikombin dengan alat bukti yang lain, keterangan saksi dan petunjuk, mungkin akan kita sampaikan. Sebelumnya, gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditemukan tewas terkubur pada Minggu 8 September lalu. Polisi terus melakukan penyelidikan. Identitas terduga pelaku telah dikantongi. Namun karena pelaku yang licin melarikan diri, membuat polisi kesulitan mengejar pelaku. Selain polisi, ada pihak keluarga korban yang mengaku mengenal dengan terduga pelaku. Meski tidak mengenal baik, keluarga korban mengaku mengetahui terduga pelaku karena sering melintasi kampung korban. Saudara, pada segmen ini kami akan hadirkan ulasan berita pilihan dalam sepekan terakhir. Sorotan yang pertama ini terkait dengan kasus pembunuhan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. NKS, seorang gadis berusia 18 tahun tewas saat sedang menjajakan gorengan. Bernasib malang di saat dirinya tinggal selangkah lagi dalam mewujudkan cita-citanya duduk di bangku kuliah, ia justru malah tewas dibunuh. Inilah visual dari sosok perempuan yang diduga merupakan korban berinisial NKS saat tengah menjajakan gorengannya. CCTV rumah warga juga sempat merekam korban yang tengah menjajakan dagangannya. Menurut perkiraan pihak keluarga, gambar ini diambil sekitar awal bulan September atau beberapa hari sebelum korban dilaporkan hilang. Rutinitas berjualan gorengan ini sudah dilakukan NKS sejak SMP. Awalnya sekedar menitipkan gorengan di kantin-kantin sekolah. NKS lalu menjual gorengan dengan berkeliling. Usai pulang sekolah, NKS ini menjajakan gorengan keliling kampung dengan jalan kaki sejak pukul 4 hingga 6 sore. Berkeliling hingga 3 sampai 5 km tak jadi masalah bagi NKS asalkan bisa menabung untuk melanjutkan pendidikan. Sang ayah yang awalnya sempat melarang NKS untuk berjualan gorengan akhirnya luluh karena kegigihan NKS. Korban ini dikenal ramah dan baik hati, di mana NKS ini dikenal sebagai murid yang berprestasi. Aktif di ekstrakurikuler pencaksilat, NKS kerap membawa pulang sejumlah medali dan piagam penghargaan. Sejak sekolah dasar, ia selalu mendapatkan ranking di kelasnya sehingga kerap mendapatkan beasiswa. Bahkan tahun ini korban mendapatkan beasiswa untuk bisa melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Kota Pariaman. Sebelum ditemukan tewas terkubur, NKS ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Jadi pada hari Jumat di tanggal 6 September, seperti biasa NKS ini berjualan gorengan untuk keliling kampung pada pukul 4 sore. Namun tak seperti biasanya pada pukul 8 malam korban ini justru tak kunjung pulang ke rumah. Warga di sekitar mengaku melihat NKS pada pukul 6 sore. Keluarga pun mulai mencari keberadaan NKS. Namun hingga Sabtu 7 September atau keesokan harinya dini hari, pencarian keluarga tak mendapatkan hasil hingga akhirnya keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Setelah dilakukan pencarian secara intensif, korban akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu sore. Namun korban NKS ini ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan terkubur di area perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya.
Gelang korban dan kotak dengan kondisi barang dagangan yang berserakan jadi petunjuk ditemukannya korban. Terpukul karena ditinggalkan oleh anak tersayang, keluarga pun berharap agar polisi dapat segera menangkap dan menjatuhi hukuman yang setimpal kepada para pelaku yang telah menewaskan anaknya. Pelakunya, itu aja harapan saya. Ya, macam mana anak saya diapanya kan ya dihukum lah dia. Polisi terus melakukan penyelidikan, identitas terduga pelaku pun telah dikantongi. Namun, karena pelaku yang licin melarikan diri, membuat polisi kesulitan mengejar pelaku. Selain polisi, ada pihak keluarga korban yang mengaku mengenal dengan terduga pelaku. Meski tidak mengenal baik, keluarga korban mengaku mengetahui siapa terduga pelaku ini karena sering melintasi kampung korban. Saudara, polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Lebih dari sepekan, pembunuh gadis penjual gorengan masih buron. Polisi terus mencari barang bukti dari kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman ini, saudara. Pencarian barang bukti turut mengerahkan anjing pelacak ke lokasi kejadian. Polisi juga membentuk tim khusus gabungan dari Polda Sumbar dan juga Polres Padang Pariaman guna menangkap pelaku. Polisi melakukan penyisiran di lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian terduga pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Penyisiran dilakukan dengan melibatkan puluhan personel. Hal ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak terduga pelaku yang kini masih belum diketahui keberadaannya. Bahkan juga di awal kita juga sudah turunkan, ini yang kedua kita turunkan. Menyusuri keberadaan kita juga. Ya, kita upayakan maksimal. Maksimal ya. Artinya tidak ada batas kemudian. Nggak ada batas. Oke, siap Komandan. Informasi terkini terkait dengan update perburuan terduga pelaku kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Selamat malam Rio. Jadi apa nih temuan terbaru yang didapat polisi terkait dengan kasus ini? Ya, Yasir dan juga saudara, memasuki hari ke-7 atau sepekan pasca ditemukannya korban penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, ini pihak kepolisian terus melakukan pencarian, juga penyisiran di titik-titik yang diduga merupakan titik yang menjadi persembunyian dari terduga pelaku. Dari penyisiran yang dilakukan pada hari ke-7 ini, pada minggu sore itu ditemukan tas yang diduga milik terduga pelaku. Di dalamnya ditemukan alat tidur seperti kantong tidur, sleeping bed, juga ada pakaian dan juga ada barang bukti berupa celana dari korban yang ikut dibawa oleh terduga pelaku. Di sana juga ditemukan sebuah dompet, di mana di dalamnya juga terdapat KTP milik orang tua dari terduga pelaku. Sepertinya pencarian di hari ke-7 ini sudah menemukan titik yang arah yang benar menuju titik pelarian dari terduga pelaku ini. Memang sampai sejauh ini pihak kepolisian masih terus mengoptimalkan, anjing pelacak juga masih diturunkan untuk melakukan penelusuran jejak-jejak dari terduga pelaku. Selain di kawasan hutan perkebunan, pencarian juga dilakukan di daerah perkotaan, di mana di titik yang diduga nantinya akan terduga pelaku turun untuk mencari makan, itu juga sudah dilakukan pengepungan dan pemetaan oleh pihak kepolisian. Demikian, Yasir. Kemudian apa yang saat ini menjadi kendala dari pihak kepolisian hingga sepekan ini akhirnya belum menangkap pelaku? Ya, kendalanya adalah sejauh karena terduga pelaku ini juga merupakan warga lokal kampung sebelah dari kampung korban, sehingga dia sangat menguasai area atau geografis daerah sana, dia sangat menguasai, sehingga untuk ini pihak kepolisian memang menyadari bahwasanya terduga pelaku ini cukup lihai mencari titik-titik persembunyiannya, sehingga memang perlu personil yang banyak untuk melakukan penyisiran agar terduga pelaku ini bisa cepat diamankan. Demikian, Yasir. Kemudian rencana ini kan sudah dibentuk tim gabungan begitu dari Polda Sumbar yang membantu Polres Padang Pariaman. Nanti sistem kerjanya akan seperti apa? Ya, untuk tim khusus yang dibentuk ini dari tim dari Dirreskrimum Polda Sumbar dan juga Polres Padang Pariaman. Ini setiap paginya mereka selalu melakukan koordinasi rapat sebelum menyebar ke titik-titik yang sudah ditetapkan. Dan untuk koordinasi sejauh ini dipegang oleh Dirreskrimum Polda Sumbar.
untuk koordinasi dalam pengejaran terduga pelaku ini. Dan sejauh ini beberapa daerah itu sudah dipetakan Yasir, dan sudah diperkecil sehingga pergerakan dari terduga pelaku ini sudah diperkecil oleh petugas dari pihak kepolisian, dan polisi menyatakan bahwasanya dalam waktu dekat atau tidak akan lama lagi terduga pelaku ini bisa segera diamankan. Demikian, Yasir. Baik, kita nantikan ya seperti apa update dari perburuan pembunuh dari gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rio Johannes atas informasinya.